Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penegakan hukum. Pada kesempatan ini saya akan menjawab pertanyaan di channel YouTube saya. Yang pertama, apa saja perbuatan yang dapat dipidana? Dan yang kedua, apakah di dalam hukum pidana berlaku hukum berlaku surut atau asas retroaktif? Baik, saya akan coba jawab satu persatu dan saya akan bahas. Di dalam hukum pidana ada namanya azas legalitas. Azas legalitas ini yang artinya suatu perbuatan itu tidak bisa dihukum apabila belum ada aturan sebelumnya yang mengaturnya. Ini jelas tertuang di dalam pasal 1 ayat 1 KUHP atau Wetboek van Strafrecht. Yang kedua, di dalam ilmu hukum juga dijelaskan ada istilah namanya nullum delictum nulla puna sine previa lege punali, yang artinya nullum delictum. Nullum delictum, tidak ada tindak pidana, ya, tidak ada tindak pidana atau tidak ada perbuatan nullum delictum nulla puna sine previa lege punali sebelum ada aturan sebelumnya yang mengaturnya. Jadi artinya ketika seorang melakukan tindak pidana tetapi tidak ada aturan yang mengaturnya, maka seorang itu tidak bisa dikatakan bersalah atau dipidana. Nah, ini kata kuncinya yang harus dipahami, yang harus coba dimengerti. Masuk ke dalam pertanyaan, perbuatan apa yang bisa dipidana? Jadi perbuatan apa saja yang sudah ada aturannya? Apakah di situ ada pasalnya? Apakah ada undang-undangnya? Ketika seorang melakukan kesalahan, ya, ada aturannya, ada pasalnya, seperti itu. Ada undang-undang tentang apa? Nah, maka seorang itu bisa dipersalahkan atau dipidana. Tuh. Tetapi tadi ketika seorang melakukan sesuatu, melakukan perbuatan, tapi tidak ada aturannya, yang pertama, tidak ada aturannya, apakah pasalnya, apakah undang-undangnya, maka seorang itu tidak bisa dipidana. Yang kedua, perbuatan. Perbuatan di sini artinya seorang itu tidak melakukan apa-apa, tidak ada hal yang dilakukannya, seperti itu. Yang ketiga, alat bukti. Alat bukti ini yaitu di dalam pasal 184 KUHP, alat bukti ini ada 5. Yang pertama ada keterangan saksi, ada keterangan ahli, ada surat, ada petunjuk, dan keterangan terdakwa. Jadi kalau misalkan alat bukti aja tidak punya, jadi seorang ini tadi, ya, nggak bisa dipersalahkan atau dipidana. Nah, jadi tadi harus memperhatikan adanya aturan, adanya perbuatan, adanya alat bukti. Tetapi kalau misalkan ada aturannya, ada undang-undangnya, ada pasalnya, perbuatannya ada, alat buktinya ada, maka seorang itu bisa dipidana. Nah, itu yang kita harus perhatikan. Jadi di dalam ilmu hukum dijelaskan juga semuanya itu. Tetapi tadi kalau kita mau lihat KUHP, ya tadi ada hal yang memang harus bisa ditafsirkan dengan sebenar-benarnya. Contohnya, misalkan di dalam rumah tangga ada seorang suami yang memperlakukan istrinya dengan kasar sampai di situ timbul luka-luka. Nah, itu bisa terkena pidana karena apa? Di lex spesialis, ya, di undang-undang ada aturannya tentang undang-undang PKDRT, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Nah, di dalam KUHP ada juga, tapi yang berlaku di sini lex spesialis yang khusus menyampingkan yang umum. Jadi undang-undang PKDRT inilah yang menjadi aturan, menjadi acuannya. Jadi seorang istri bisa melaporkan suaminya seperti itu. Nah, tetapi tadi kita harus memahami juga aturan atau undang-undang itu secara luas. Misalkan tadi di undang-undang PKDRT tadi bukan hanya suami yang melakukan kekerasan kepada istri, itu yang tidak diperbolehkan, ya. Jadi diatur di dalam aturan undang-undang tersebut, suami dengan istri tidak boleh melakukan kekerasan. Begitu juga sebaliknya, istri dengan suami nggak boleh juga melakukan kekerasan. Ketika si istri melakukan kekerasan pada suami, suami boleh melaporkan kepada penyidik di sini, aparat penegak hukum, polisi. Saya pernah mendampingi klien saya, ya, seorang wanita, dia istri, dia ditahan seperti itu. Ternyata saya cari tahu kenapa, ternyata dia memperlakukan suaminya ini dengan tidak baik seperti itu. Dia melemparkan asbak suaminya, terkena mukanya. Jadi suami melaporkan perbuatan istrinya itu kepada penyidik. Akhirnya istrinya ditahan. Nah, itu contohnya misalkan.
Terus juga tadi di Undang-Undang PKDRT, antara anak dengan ibu itu tidak boleh melakukan kekerasan antara ibu dan anak, anak dan ayah, ayah dan anak tidak boleh melakukan kekerasan. Nah, siapapun yang ada di rumah itu tadi tidak boleh melakukan kekerasan. Karena apa? Itu sudah diatur di dalam Undang-Undang PKDRT. Jadi enak belajar hukum ini, kita harus mengerti, harus memahami aturan-aturan. Kalau misalnya tidak ada aturan, seorang ini tidak bisa dihukum. Tapi tadi ketika ada aturan, harus orang itu menaati aturan-aturan yang sudah ada, yang sudah ditetapkan. Karena sifat manusia ini kepingin bebas seperti itu. Sifat manusia ini pingin freedom, kebebasan. Tidak mau misalkan diatur-atur. Kalau misalnya nggak ada aturan nih, bawa kendaraan. Kalau misalnya nggak ada undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan LLAJ yang di situ tidak mengatur tentang keselamatan berkendara, misalnya tidak ada yang mengatur tentang menggunakan helm, ya orang nggak akan mau menaatinya seperti itu. Tapi karena ada aturan yang harus menggunakan helm, maka wajib orang menggunakan seperti itu. Misalkan lagi, kalau nggak ada aturan di jalan tol, di jalan raya, kalau misalnya cepat itu di lajur kanan, lambat di jalur kiri. Kalau misalnya nggak ada aturan, orang pingin bebas ya kan, yang satu pingin kanan jalan, yang satu pingin kiri, yang satu pingin tengah. Nah itu bahaya misalnya kalau nggak ada aturan. Makanya tadi aturan-aturan itulah yang menjadi sebuah hukum untuk orang. Karena sifatnya manusia ini satu, homo homini lupus, manusia itu serigala bagi manusia lainnya. Artinya apa? Perlu adanya aturan-aturan. Kalau tidak ada aturan-aturan, manusia itu semau-mau hidupnya, semau-mau yang diinginkannya seperti itu. Karena ada aturan maka harus ditaati. Yang kedua, ada pertanyaan, apakah di dalam hukum tidak berlaku surut? Ya. Nah, di dalam hukum itu tadi tidak berlaku surut atau istilah namanya asas retroaktif ya. Misalkan orang melakukan kesalahan tahun 2004 ya, terus ada undang-undangnya keluar 2005. Orang itu sudah melakukan kesalahan tersebut tahun 2004, undang-undang keluar tahun 2005. Bisa nggak orang itu dikenakan aturan atau undang-undang tahun 2005? Nah, itu tidak bisa. Jadi undang-undang itu tidak berlaku surut ya dengan kesalahan-kesalahan seseorang itu. Jadi yang berlaku itu orang yang melakukan kesalahan tahun 2005 atau 2006 ya bisa kena undang-undang 2005. Tapi kejahatan atau kesalahan yang di tahun 2005 ke bawah nggak bisa terkena di undang-undang 2005. Jadi itu di dalam hukum pidana tidak berlaku surut atau tidak ada asas retroaktif, kecuali mungkin ada kebijakan-kebijakan ya, misalkan tentang TPPU, tindak pidana pencucian uang atau korupsi. Misalkan di Tipikor, tindak pidana korupsi itu lahir undang-undangnya tahun 99, Jangto 2001 misalkan. Orang melakukan kejahatan korupsi ini tahun 97-98, bisa nggak berlaku undang-undang tersebut? Nggak bisa. Tapi setelahnya tahun 2002, 2003, 2004 melakukan tindak pidana korupsi bisa berlaku undang-undang tersebut. Nah itu, jadi tadi harus ada aturannya dahulu, baru kesalahan, baru tingkah lakunya, baru perbuatan-perbuatannya. Jadi dalam hukum pidana tidak ada asas retroaktif ya, atau asas yang berlaku surut. Nah itu potret yang saya bisa berikan tentang perbuatan apa yang bisa dipidana dan seperti apa asas berlaku surut atau asas retroaktif itu di dalam hukum pidana. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Ini bukan bermaksud menggurui. Kalau misalkan ada perbedaan pendapat ya nggak apa-apa, boleh dissenting opinion. Salam kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.